Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga semakin diberikan kemudahan oleh Allah dalam mengarungi perjalanan hidup dalam pandemi seperti sekarang ini. Salawat dan salam kita curahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan banyaknya kita bersolawat kepada beliau, Allah akan berikan kemudahan-kemudahan bagi kita baik di dunia maupun di akhirat. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, tanpa membuang waktu, kita akan coba lanjutkan pelajaran tafsir kita, yaitu surat Al-A'raf ayat 80 hingga ayat 100. Ya, jadi dari surat-surat ini atau dari ayat-ayat ini akan kita dapati kisah-kisah yang menceritakan tentang para nabi. Dan insya Allah tentu saja sebelum ini ibu-ibu semua sudah mendapatkan kisah-kisah dari nabi-nabi sebelumnya. Nah, untuk ayat 80 sampai 84 ya, ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisah Nabi Lut, di mana kita tahu ibu-ibu bahwa kisah Nabi Lut ini adalah kisah di mana menceritakan kaum Sodom ya, di mana Nabi Lut tinggal di tempat itu. Kemudian Allah memperlihatkan bagaimana tipikal dan karakter dari kaum Sodom itu sendiri. Nah, ibu-ibu, Nabi Lut itu adalah anak dari Haran, ya, saudara Nabi Ibrahim bin Tarikh. Dia mengimani Nabi Ibrahim karena Nabi Ibrahim itu dikatakan sebagai sepupunya ya, dan mendapatkan hidayah dengan hidayah Nabi lewat Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi ini tertuang di dalam surat Al-Ankabut ayat 26. Maka Lut membenarkan kenabian Ibrahim, dan Ibrahim berkata, sesungguhnya aku harus berpindah ke tempat yang diperintahkan Tuhanku. Sungguh dialah yang maha perkasa, maha bijaksana. Nah, saat itulah Nabi Lut mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Jadi kalau kita baca dalam sejarahnya, Nabi Lut ini karena memang anak dari Haran bin Azir, anak dari saudara Nabi Ibrahim yang dilahirkan di Aur Kaldaniyin ya, ujung timur selatan Irak yang sekarang ini mungkin kita lebih sering mendengarnya dengan istilah Babilonia ya, istilah-istilah yang memang lebih familiar pada kita ketika berbicara tentang sejarah. Kemudian Nabi Ibrahim membawa Nabi Lut itu ke negeri Syam, di mana dia ditempatkan oleh Nabi Ibrahim. Lut ini di timur Yordan. Dia tinggal di satu tempat yang bernama pedalaman Sadim, dekat Laut Mati atau Laut Lut. Di sana ada 5 desa. Nah, Nabi Lut itu tinggal di salah satu desa yang dinamakan Sodom. Ya, kemudian Allah memperlihatkan di negeri Sodom inilah satu kondisi di mana masyarakatnya lebih menyukai sesama jenis dibandingkan mereka diberikan menjalankan fitrah yang telah Allah tetapkan kepada mereka. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, penduduk Sodom ini melakukan perbuatan keji tanpa malu, ya, dan nggak bisa gitu nahan diri untuk melakukan perbuatan keji tersebut. Jadi naudzubillah min dzalik, dan hal ini juga kita dapati kondisi yang cukup menyedihkan di negeri kita hari ini. Ya, bagaimana pelaku-pelaku Sodom, pelaku-pelaku yang memang penyuka sesama jenis itu sudah tidak malu-malu lagi untuk memberlakukan apa yang mereka sukai. Bahkan pada satu tindakan kekejaman, kekerasan itu pun sering kita dengar dan sering kita lihat diperlakukan. Ya, jadi inilah yang terjadi pada kaum Sodom ketika mendapati mereka menyukai laki-laki sejenis, ya, mereka tidak malu-malu lagi untuk menahan diri mereka untuk melakukan sikap keji itu di depan orang lain.
Bahkan kalau kondisi terjadinya perdagangan dan lain sebagainya, mereka juga melakukan satu tindakan yang tidak terpuji. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam tafsir ini kita dapati bahwa Nabi Lut mengupayakan, ya, Nabi Lut telah memberikan nasihat, memberikan arahan kepada kaumnya, ya, bahkan sampai pada tingkat menakut-nakuti agar mereka itu bisa keluar dari pergaulan dan perilaku yang dianggap tercela, ya. Tetapi mereka sama sekali tidak memperhatikannya. Bahkan mereka itu seolah-olah justru menunjukkan sikap menantang, gitu ya. Ketika dia mulai berisyarat untuk memberi nasihat, gitu ya. Kalau Nabi Lut berusaha memberi nasihat, itu pasti mereka mencoba untuk, kalau kita membahasakannya itu ngeles, gitu ya. Dan mereka mengancam, kadang dengan lemparan, kadang dengan ancaman pengusiran, sampai satu waktu Allah mengutus malaikat. Ya, Allah mengutus malaikat mendatangi Nabi Lut, dan pada saat itu sebelum ke tempat Nabi Lut, para malaikat ini menjumpai Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana Nabi Ibrahim dikabarkan oleh para malaikat dengan hamilnya Sarah yang pada saat itu dalam keadaan mandul, ya, semua atas izin Allah. Kemudian Nabi Ibrahim memahami atau mengetahui bahwa malaikat ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangi kaum Nabi Lut, gitu ya, bahkan untuk menghancurkan kaum Nabi Lut. Nah, disitulah ada kekhawatiran Nabiullah Ibrahim. Namun para malaikat memberikan pengingatan kepada Nabiullah Ibrahim bahwa ketika mereka adalah orang-orang beriman dan keimanan mereka mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi Lut, mereka akan diselamatkan. Jadi rasa kekhawatiran ini bisa diredam oleh para malaikat yang menyampaikan kepada Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Lut dikabari, ya, bahwa apa yang akan dilakukan, ya, oleh para malaikat itu akan membawa satu negeri itu kepada kehancuran, ya. Di awal Nabiullah Lut tidak memahami bahwa yang datang itu adalah malaikat, ya. Atas izin Allah, para malaikat ini datang kepada Nabi Lut dengan bentuk rupa yang sangat rupawan dan masih energik, masih ya boleh dikatakan sebagai pemuda-pemuda tampan, gitu ya. Bahkan disebutkan dalam beberapa riwayat masih remaja, kira-kira begitulah, karena digambarkan itu belum ada kumis, ya, belum ada hal-hal yang menunjukkan kalau mereka itu adalah laki-laki dewasa. Nabi Lut pun berusaha untuk menolak mereka, ya, ketika para masyarakatnya, ya, umatnya ini justru ingin bertemu langsung kepada tamu-tamu yang datang, ya. Saking malunya Nabiullah Lut menyatakan kepada orang masyarakat yang menginginkan laki-laki ini, nikahilah anakku, gitu ya, nikahilah anakku yang perempuan. Kenapa? Karena saking malunya, gitu ya. Mereka berkata kepada tamu, dia malu kepada tamu-tamunya yang karena dalam kondisi tertentu laki-laki ini sangat punya antusias. Seperti tadi saya katakan, mereka tidak malu-malu, gitu ya, mengungkapkan hal-hal yang mereka inginkan atau melakukan perbuatan keji sekalipun di depan orang, ya. Ini karena mereka malu, ini karena Nabi Lut malu, ya, maka Nabi Lut berusaha untuk mencegah masyarakat yang sudah mendatangi rumahnya dan berkeinginan dengan laki-laki yang menjadi tamunya, ya. Jadi ini disebutkan, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kemudian malaikat mengeluarkan Nabi Lut, ya,
karena memang ketika penduduk desa berusaha mengambil bahkan dengan paksa, ya, pada saat yang bersamaan itulah Allah Subhanahu wa taala ya seolah-olah menampar gitu ya, atau melukai gitu ya. Kalau melukai itu kan bisa dengan lembut, kalau ini menampar berarti menunjukkan kerasnya. Apa yang ditampar? Mata mereka hingga mereka tidak bisa melihat. Jadi kaum Nabi Lut itu diberikan azab oleh Allah dengan cara mereka tidak lagi melihat dengan tamparan yang langsung ke mata-mata mereka. Tidak mendapatkan petunjuk tempat perseteruan. Kemudian malaikat mengeluarkan Nabi Lut dan kedua putrinya serta istrinya. Namun kita tahu dalam sejarah bahwa dalam sirah bahwa sekalipun malaikat mencoba untuk membantu ya menyelamatkan anak dan istri Nabi Lut, ternyata istri Nabi Lut itu sama sekali tidak mau mengikuti perintah Allah dan tidak mau mengikuti suaminya, begitu ya. Jadi inilah hal yang sangat berat sebetulnya, tapi disitulah menjadi satu pembuktian bahwa tugas kita sebagai manusia adalah hanya menyampaikan, bukan pengambil keputusan untuk bisa menjadikan seseorang itu beriman atau kufur, ya. Istri Nabi Lut itu sangat berat melepaskan negerinya, sangat berat kehilangan harta bendanya, sangat berat untuk meninggalkan kekufurannya. Maka dia adalah perempuan kafir, dia tertimpa azab sebagaimana menimpa penduduk desa itu, ya. Allah Subhanahu wa taala menghujami mereka dengan batu dari neraka. Jadi sangat keras ya siksa yang diberikan oleh Allah kepada kaum Lut, sampai-sampai batu yang dikirimkan oleh Allah pun langsung dari batu neraka. Rumah-rumah kaum Sodom itu dijungkir balikan, mereka berjumlah 1000 atau lebih. Jadi bayangkan ibu-ibu, ya, satu penduduk itu diperkirakan minimal 1000 orang, itu diporak-porandakan oleh Allah dalam waktu sekejap, ya. Nanti ibu-ibu bisa lihat dalam surat Hud ayat 81 sampai 82 cerita tentang masalah bagaimana penduduk ini dihujami batu. Nah, dari sini ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita bisa mengambil pelajaran bahwa pengharaman liwat atau yang disebut dengan homoseksual itu bisa jadi dilakukan oleh masyarakat karena ada sebab-sebab atau faktor-faktor tertentu, ya. Ada orang yang dia menjadi pelaku dalam homoseksual itu disebabkan karena dia diperlakukan oleh orang lain. Jadi ini merupakan masalah sebab akibat. Bahaya bagi orang yang menjadi objek, karena homoseksual itu menyebabkan penyakit yang terbukti sebagai penyakit yang mematikan. Kalau di kita itu sangat terkenal dengan penyakit AIDS dan lain sebagainya. Ibu-ibu bisa bayangkan kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan fitrah laki-laki itu menyebarkan spermanya ke dalam rahim seorang perempuan yang dalam hal ini menjadi istrinya. Ya, kenapa? Karena ketika dia melepaskan sperma itu masuk ke dalam rahim seorang istri, rahim itu punya daya serap yang kuat untuk menyerap sperma. Tapi ketika itu dilakukan kepada sesama laki-laki, ya, atau naudzubillah min dzalik, seorang laki-laki juga melakukan itu kepada istrinya didugurkan, itu diharamkan juga, ya. Kalau itu dilakukan pada objeknya laki-laki, maka tidak ada kekuatan menyerap sperma. Justru darah menjadi teracuni dan menimbulkan resiko yang sangat besar. Nah, itulah mengapa kita harus betul-betul memahami kaidah bahwa segala syariat yang telah ditetapkan oleh Allah itu pada hakikatnya untuk mendatangkan kebaikan untuk kita. Kemudian bisa juga merusak perilaku subjek homoseksual dan berlebihan dalam syahwat. Ini karena tidak bisa mengukur diri sendiri dari bahaya yang disebabkan. Ya, jadi perilaku ini akan berimbas kepada yang lain jika kita tidak mampu mengontrolnya, ya.
Kemudian adanya rasa malu dan aib bagi subjek dan objek dan kuat permusuhan antar keduanya. Ya, ini karena sebab-sebab yang bisa jadi terjadi di masyarakat kita, ya. Ada kondisi di mana orang berhadapan dengan dia sebagai pelaku dan dia sebagai korban, ya. Kalau orang sudah menjadi korban, itu biasanya akan ada unsur balas dendamnya kepada orang lain, kemudian ada unsur memang dia merasa tidak dihargai, dan akhirnya dia lakukan hal yang dilakukan oleh orang lain untuk diperlakukan kepada orang lain lagi. Jadi ini terus ya berlaku berketerusan. Makanya ibu-ibu jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah agar keturunan kita, anak dan keturunan kita ini dijauhkan dari segala bentuk hal yang dicela dan dimurkai oleh Allah, ya, termasuk bab liwat ini. Kemudian menyedikitkan keturunan. Jadi memang homoseksual atau yang kita kenal juga salah satunya lesbian itu merupakan sarana dari musuh-musuh Islam, ya, sarana dari upaya-upaya setan agar tidak ada keturunan-keturunan yang diberlakukan, ya, dari umatnya Rasulullah SAW. Bagaimana mungkin seorang laki-laki, ya, menikah dengan laki-laki kemudian dia punya keturunan? Bagaimana seorang perempuan menikah dengan perempuan yang kemudian dia punya keturunan? Dan dilalahnya hari ini kita dapati, kalaulah bukan karena laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan, sekarang ini baik diberlakukan di masyarakat kita dengan kalimat incest, ya, di mana kakak beradik, mereka yang keturunan, mereka menikah, gitu. Padahal di sini juga merupakan sebuah pelarangan yang sangat besar, ya. Bahkan naudzubillah min dzalik, di beberapa negara kita dapati ketika mereka tidak lagi merasa nyaman dengan sesama jenis, mereka lakukan itu dengan binatang-binatang, ya. Barang siapa, kata Rasulullah SAW, menyetubuhi binatang, maka bunuhlah dia dan bunuhlah binatang itu bersamanya. Karena memang ini merupakan satu hal yang tidak boleh didiamkan. Nah, ini makanya di negeri kita harus ada undang-undang yang mengatur, apalagi kalau kita berbicara basically umat di Indonesia ini adalah muslim. Kemudian ibu-ibu kita lanjut ayat 85 sampai 87, di mana ayat ini menceritakan tentang kisah Nabi Syuaib. Jadi kalau Nabi Lut itu adalah kisah yang berketerusan dari surat Al-A'raf. Kisahnya itu pada Nabi keempat. Kemudian kalau Nabi Syuaib ini diceritakan pada posisi kisah kelima dari kisah-kisah sebelumnya, ya. Nabi Lut itu yang keempat, Nabi Syuaib itu pada posisi kisah yang kelima dari kisah-kisah para nabi setelah Nuh, Hud, Shalih, dan Nabi Lut. Ketika kita ketahui kisah Syuaib bersama kaum penduduk Madian, Syuaib itu adalah nama dari seorang nabi yang memiliki nama panjang. Syuaib adalah bin Maikil bin Yasjar. Dia adalah salah seorang nabi dari Arab. Nama Syuaib ini banyak disebut di dalam Al-Quran sebanyak 10 kali, ya. Ada dalam surat Al-A'raf ayat 85, 88, 90, 93. Kemudian dalam surat Hud ayat 84, 87, 90, 95. Dalam surat Asy-Syu'ara ada dalam ayat 177. Dalam surat Al-Ankabut ada di ayat 36. Jadi Nabi Syuaib ini disebut beberapa kali di dalam Al-Quran, maka ini menunjukkan sesuatu yang perlu kita perhatikan dan kita ambil pelajaran dari kisah Nabi Syuaib bersama kaumnya. Nabi Syuaib itu diutus sebelum zaman Nabi Musa, ya. Setelah Allah Subhanahu wa taala
menyebutkan kisah-kisah para nabi yang lima tadi di atas. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat 103 dari surat Al-A'raf. Setelah mereka kemudian kami utus Musa dengan membawa bukti-bukti kami kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya. Ya, jadi ini menunjukkan bahwa kehadiran Syuaib itu sebelum Nabi Musa. Madian dalam bahasa Arab ya adalah keturunan Madian bin Ibrahim. Mereka tinggal di kota Madian dekat dengan Ma'an ya, arah tenggara Yordania sejalan Hijaz. Mereka kaum Madian ini adalah penyembah selain Allah ya. Dan kebiasaan di masyarakat itu mereka selalu melakukan kecurangan dalam urusan takaran ya, takaran apapun ya, jual beli gitu ya. Makanya di sini kenapa bab timbangan yang selalu dilakukan kecurangan di dalamnya, maka hati-hati, ini disebutkan di dalam kisahnya kaumnya Syuaib ya. Syuaib melarang mereka tentu saja karena beliau diutus menjadi nabi, sama seperti Nabi Lut ya. Beliau mengingatkan kepada kaumnya agar menjauhi ya perilaku-perilaku menyembah kepada selain Allah dan menjauhi perkara-perkara kecurangan dalam hal timbangan. Bahkan sama seperti Nabi Lut tadi, Nabi Syuaib ini mencoba untuk menakut-nakuti kaumnya agar mereka bisa kembali kepada agama Allah. Ya, tapi apa yang disampaikan oleh Nabi Syuaib justru diputarbalikan. Mereka mengancam Syuaib ya. Mereka mengancam Syuaib dengan ancaman-ancaman yang imma Syuaib itu mau kembali kepada agamanya atau Syuaib itu akan dikeluarkan seolah-olah dari negeri itu gitu ya. Ini dimana kebiasaan masyarakat Arab. Nah, luar biasanya Nabi Syuaib itu dikenal sebagai Khatibul Anbiya ya, juru khutbahnya para nabi. Karena apa? Beliau itu ketika menyampaikan kalimat-kalimat ya, menyampaikan kata-kata itu sangat pandai ya. Beliau kalau kita menyebutnya nyastra gitu ya, beliau itu sangat piawai dengan kekuatan sastra yang dimilikinya kepada orang-orang yang dia sampaikan tentang hikmah untuk menyembah hanya kepada Allah ya. Madian itu adalah penduduk Aikah, itu menurut pendapat Ibnu Katsir. Di pendapat yang lain Madian itu sendiri, Aikah itu sendiri begitu ya. Tapi intinya dia masih masuk dalam kategori satu rumpun gitu ya. Mereka penduduk yang menghalangi jalan, menghalangi manusia untuk berada ke jalan Allah gitu ya. Ibnu Abbas mengatakan mereka berada duduk-duduk di jalan-jalan lalu mengatakan kepada orang yang mendatangi mereka bahwa Syuaib itu adalah pendusta. Jadi intinya mereka itu adalah orang-orang yang mencoba menghalangi dakwah yang dilakukan oleh Syuaib begitu ya. Ibu-ibu bisa lihat dalam surat Al-A'raf tadi di ayat 90, dan pemuka-pemuka dari kaumnya Syuaib yang kafir berkata kepada sesamanya, sesungguhnya jika kamu mengikuti Syuaib tentu kamu menjadi orang-orang yang rugi. Mereka telah berusaha membatalkan dakwah Nabi Syuaib, mengganggunya, meremehkannya ya, mengancamnya, bahkan sampai pada tindakan memprovokasi hingga mereka dibuat menjadi orang yang lemah begitu. Ini juga dalam surat Hud demikian. Mereka berkata, wahai Syuaib, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang engkau katakan itu, sedang kenyataannya kami memandang engkau adalah orang yang lemah di antara kami. Kalau tidak karena keluargamu tentu kami telah merajam engkau ya, sedang engkau pun bukan seorang yang berpengaruh di lingkungan kami. Jadi
keberadaan Nabi Syuaib itu betul-betul diremehkan oleh pemuka-pemuka pada saat itu. Cuma karena memang dari sisi keluarga Nabi Syuaib gitu ya, itu dipandang terhormat, maka mereka masih memandang keluarga tersebut hingga tidak memberlakukan Nabi Syuaib itu kepada tindakan yang seronok. Ya, kemudian mereka justru mencela ya Nabi Syuaib dan mencoba untuk menghalang-halangi dakwah yang dilakukan. Ketika Nabi Syuaib telah membuat mereka tidak bisa membantah lagi ajaran terhadap mereka, ya. Jadi tadi seperti saya katakan bahwa Nabi Syuaib itu kata-katanya selalu indah, selalu dalam keadaan lembut ya. Sampai mereka tuh akhirnya nggak bisa ngebantah mana ya keburukan, mana ya titik lemahnya tuh, sampai mereka nggak menemuin gitu ya. Ya, maka pada saat yang bersamaan mereka mengancam untuk mengusir Nabi Syuaib dan orang-orang yang bersamanya jika mereka itu tetap memeluk agama dan berdakwah dengan agama yang dibawa oleh Syuaib ya. Maka di sini kita dapati ketika mereka terus-menerus kufur, melampaui batas dalam mendebat Nabi Syuaib dan menyakitinya dengan ucapan dan perbuatan, maka Allah membinasakan mereka dengan gempa seperti kabilah Tsamud hingga mereka semua binasa. Jadi kalau Nabi Lut itu kisahnya adalah ujian, cobaan, azab yang diberikan oleh Allah dengan lemparan batu dari api neraka. Ya, pada kondisi kaum Madian dan Aikah itu adalah kondisi di mana terjadinya gempa, ya, terjadinya zilzal berkepanjangan. Ya, ini ya, setelah itu Allah menyelamatkan Syuaib dan orang-orang mukmin bersamanya. Dia mengutusnya kepada penduduk Aikah. Jadi lepas dari penduduk Madian, Nabi Syuaib ke penduduk Aikah. Aikah adalah hutan di dekat Madian. Mereka mengikuti jalan penduduk Madian. Ketika Nabi Syuaib melarang mereka atas melakukan perlakuan yang sama seperti penduduk Madian, ya, mereka tidak membenarkannya. Bahkan penduduk Aikah mengatakan seolah-olah Nabi Syuaib ini pendusta, ya, penyihir, ya. Dan turunlah ayat dalam surat Asy-Syu'ara. Mereka berkata, engkau tidak lain hanyalah orang-orang yang kena sihir, dan engkau hanyalah manusia seperti kami, dan sesungguhnya kami yakin engkau termasuk orang-orang yang berdusta. Kemudian mereka meminta kepada Syuaib agar menjatuhkan kepada mereka sepotong aja langit jika dia termasuk orang-orang yang benar. Jadi ini hal yang biasa ya, terjadi juga ketika masa Nabi Musa, minta diturunkan makanan dari langit gitu ya. Jadi pernyataan-pernyataan yang sebenarnya tidak mungkin secara logika itu terjadi, tetapi atas izin Allah itu terjadi. Bagaimana caranya? Allah meyakini Nabi Syuaib itu dengan munculnya, ya, ketika mereka terus saja berpaling dari kebenaran sementara mereka meminta, maka mereka ditimpakan azab, ya, naungan awan, yaitu Allah menguasakan rasa panas kepada mereka selama 7 hari sampai air yang ada di dataran itu mendidih. Kemudian dia mengiringi awan hitam, lalu berkumpul untuk berteduh dari panasnya matahari, lalu mereka pun dihujani api sehingga terbakarlah mereka. Jadi kondisi penduduk Madian berbeda, penduduk Aikah juga berbeda. Nah, ini ibu-ibu yang dirahmati Allah, tafsir yang bisa kita ambil bahwa dari ayat ini ada sebuah beban kewajiban yang sebenarnya perlu kita perhatikan dari kisah tersebut. Yang pertama adalah perintah untuk menyembah berhala, di mana perintah untuk menyembah Allah. Naudzubillah min dzalik, ya. Jangan sampai pada dalam kondisi sekarang kita sudah mendapatkan hidayah gitu ya. Banyak sekali kondisi-kondisi sekarang yang membawa kita, masyarakat kita untuk merelakan, ya, agama kita hanya untuk
urusan makan, urusan berbelanja dan lain sebagainya, hingga keluar dari agama kita. Na'udzubillah min dzalik. Jadi yang pertama ini adalah perintah untuk menyembah Allah. Yang kedua, pengakuan kepada Nabi Syuaib. Jadi karena memang ayat ini berbicara tentang Nabi Syuaib, maka dari ayat ini sebuah pengingat pengakuan kenabian Nabi Syuaib itu harus menjadi titik tolak keimanan kita juga pada saat ini. Kemudian yang ketiga, memenuhi takaran dan timbangan yang benar. Dari ayat ini kita bisa mengambil pelajaran bagaimana di masa-masa sebelum datangnya Islam pun sudah banyak kejadian-kejadian yang notabene-nya itu merupakan sebuah tindak kezaliman, ya, kebiasaan-kebiasaan. Makanya ibu-ibu perhatikan ini kalau mau berbelanja, kadang-kadang kita sudah minta sama tukang yang lewat gitu ya, beli jeruk 1 kilo gitu. Kalau 1 kilo itu kan berarti timbangannya itu sejajar. Kadang-kadang kita sampai istilahnya jatuh gitu ya, sampai betul-betul sebenarnya udah dilihat lebih, minta juga tambahan ya. Kalau seandainya tukangnya ridho nggak apa-apa, tapi kalau tukangnya sampai tidak ridho, maka kita termasuk dianggap mengambil hak orang lain. Itu yang ketiga. Yang keempat, ibu-ibu, larangan mengkhianati manusia pada harta mereka dan mengambilnya tanpa hak. Ini jadi catatan buat kita, termasuk ini pengingat kepada kita ibu-ibu bahwa dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini, jangan lupa ada hak orang lain di harta-harta kita, di ilmu-ilmu kita, di kedudukan kita. Jadi jangan kita biarkan apa yang menjadi hak orang lain itu kita simpan, ya. Maka di sini juga diingatkan larangan mengkhianati pada harta terutama fakir miskin, yang mana kita harus mengeluarkan zakat, tetap harus kita keluarkan, ya. Jangan sampai justru kita ambil hak-hak orang lain itu demi kepentingan kita pribadi. Kemudian yang kelima, melarang berbuat kerusakan. Jadi dari ayat ini tafsirnya memberikan sebuah penguatan bagaimana Nabi Syuaib mengingatkan kepada kaumnya agar kalian itu tidak melakukan kerusakan di muka bumi, ya, setelah orang-orang soleh, para nabi dan pengikut mereka membeli dan memelihara, ya, bumi ini. Jadi itulah yang digambarkan di dalam ayat dari surat Al-A'raf, dari ayat ini. Kemudian ibu-ibu, dari ayat ini juga kita dapati apa yang bisa dilakukan para nabi. Mereka hanya memiliki dakwah kepada Allah dengan ucapan yang bagus, meyakinkan, mendatangkan bukti-bukti, ya. Jadi prinsipnya ibrah, pelajaran yang bisa kita ambil adalah setiap nabi yang dia datang dengan zamannya, yang dia datang dengan syariat yang berbedanya, intinya mereka mengajarkan satu kalimat, yaitu i'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Jadi mengajarkan kepada untuk beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukannya. Adapun dalam bentuk syariat-syariat secara keumuman itu antara satu nabi dengan nabi yang lain, karena kurunnya berbeda, itu juga berbeda cara pandang kita menyikapinya dan juga cara pelaksanaannya di lapangan. Itu yang dari ayat 84 sampai 87, ya. Kemudian ibu-ibu kita lanjutkan dari ayat 88 hingga 93, di mana di sini terjadi dialog Nabi Syuaib dengan tokoh-tokoh kaumnya, dan ada pula cerita tentang azab yang ditimpakan kepada mereka karena ketidakmauan mereka untuk beribadah kepada Allah. Intinya sih ayat ini sifatnya pengulangan kembali, pengulangan, hanya saja ada penguatan bagaimana terjadinya dialog, ya, Nabi Syuaib kepada para pemuka-pemuka kaumnya. Ya, harapannya apa ketika terjadinya dialog Nabi Syuaib ini dengan tokoh-tokoh kaumnya, ada upaya mereka itu merubah prinsip dari beribadah kepada selain Allah menjadi beribadah kepada Allah, gitu ya. Kemudian
di ayat ini juga diingatkan kembali penjelasan tentang kesudahan dari orang-orang kafir, yaitu diturunkannya azab yang merata kepada mereka. Artinya setelah tadi kita diberikan pemahaman bahwa saat Nabiullah Syuaib menyampaikan dakwahnya kepada masyarakatnya, kepada kaumnya, tapi justru kaumnya itu mengancam, tokoh-tokoh kaumnya itu mengancam, kamu mau tetap di sini dengan agama yang sudah ada atau kami usir, seolah-olah begitu. Tapi terus Nabi Syuaib mencoba untuk memberikan pengukuhan kepada tokoh-tokoh umatnya ini agar mereka betul-betul bisa mengambil langkah, mengambil jalan untuk beribadah kepada Allah. Intinya nggak pernah berhenti gitu ya. Tapi di satu sisi yang lain ada keadaan kedua di mana Allah menguji masyarakatnya, menguji satu masyarakat itu bahwa mereka pasti akan kena azab dari apa yang mereka tolak untuk beribadah kepada Allah gitu. Jadi kalau pada poin pertama, ketika tokoh-tokoh umat ini meminta kepada Syuaib, kamu tetap dengan agama ini atau kami keluarkan, Nabi Syuaib itu tidak bergeming, nggak pernah takut dia menghadapi ancaman-ancaman tersebut ya. Tawaran-tawaran apapun itu tidak membuat dia bergeming ya. Beliau tetap istiqomah. Ini merupakan penegasan untuk menolak kembali ke agama mereka ya. Begitulah yang dilakukan bukan hanya oleh Nabi Syuaib tentu saja, tetapi juga kepada pada nabi-nabi yang lain ya. Sekalipun ada iming-iming yang macam-macam, itu semua ditolak karena memang mereka berada dalam pengawasan Allah, berada dalam lindungan Allah ya, hingga mereka terus memperjuangkan apa yang harus mereka jalani sesuai dengan tanggung jawab mereka sebagai seorang nabi ya. Kepada Allah, kata di dalam ayatnya itu ada hanya kepada Allah kami bertawakal ya. Yang dimaksudkan adalah kepada Allah kami bertawakal dalam segala urusan dengan menjalankan kewajiban kami untuk menjaga syariat dan agamanya. Kami bertawakal kepadanya untuk meneguhkan keimanan kami, memberikan taufiknya dan memberikan taufik. Allah lah yang memberikan taufiknya, dan kami beriman supaya kami bertambah pula keimanannya. Jadi ini standar yang dimiliki oleh para nabi ya. Ketika mereka diuji itu pada hakikatnya mereka yakin bahwa itu adalah sebagai tambahan keimanan buat mereka. Nah, termasuk nih ibu-ibu buat kita sekarang di mana ujian demi ujian ya diberikan oleh Allah ya, termasuk bela sungkawa saya, ucapan doa saya kepada almarhum Bapak Fahmi. Semoga almarhum diberikan kelapangan, dipertemukan langsung oleh Allah di surganya, karena beliau adalah satu bagian dari orang-orang yang syahid di jalan Allah insya Allah. Dan Bu Rifna tentu saja diberikan kekuatan kesabaran untuk melewatinya insya Allah ya. Jadi bahasa tawakal itu bukan hanya sekedar kita pasrah, tapi bagaimana kita bisa melewati ketawakalan ini dengan sebuah proses. Nah, inilah proses ini yang dilakukan oleh Nabi Syuaib menghadapi kaumnya. Dia bersabar, dia terus ya melakukan pendekatan begitu ya. Tapi sekali lagi ternyata yang dilakukan oleh kaumnya itu justru memutarbalikkan fakta, bahwa mereka menolak ya. Mereka itu karena mereka juga udah putus asa ya, mau ngapain lagi nih kepada Syuaib, karena bahasa yang mereka disampaikan itu bagus, nggak ada kena delik untuk bisa menghancurkannya. Tapi mereka mencoba untuk selalu menjatuhkan Nabi Syuaib gitu ya, menjatuhkan Islam. Karenanya itu didapati di dalam ayat ini ibu-ibu ya, bagaimana yang pertama mereka sebagai orang-orang yang sombong di muka bumi ya, pemuka-pemuka ini, mereka enggan untuk beriman kepada Allah ya. Itu sebagai salah satu ciri
Dan itu juga terjadi pada kondisi sekarang ini. Kita dapati para pemimpin, para orang-orang yang punya kedudukan, orang-orang yang memiliki harta dan lain sebagainya, hati-hati jangan sampai kita masuk pada perangkap ini. Kemudian yang kedua, Al-Quran menyebutkan bahwa kaumnya Nabi Syuaib itu sebagai orang yang menyesatkan. Ya, ini bahasa menyesatkan karena tadi di awal saya sudah sampaikan, mereka mencoba untuk menghasut orang lain agar tidak mempercayai Syuaib, begitu. Kemudian yang ketiga, setelah kondisi mereka mencoba menyesatkan orang lain dan mengajak orang lain untuk keluar dari agama atau keluar dari ajaran Syuaib, mereka disebut sebagai orang-orang yang kafir yang selalu menteror, ya, yang selalu meneror. Nah, gitu. Jadi hati-hati kita dapati kalau ada pada diri kita, pada keluarga kita punya kebiasaan-kebiasaan ini adalah kondisi yang sangat tidak disukai oleh Allah dan Rasulnya. Apa yang terjadi ketika mereka melakukan tindakan-tindakan ini? Maka nasib mereka itu mendapatkan azab dari Allah. Ya, mereka dibinasakan dengan gempa yang sangat dahsyat. Tadi sudah saya sampaikan di awal. Dan saking dahsyatnya suara keras yang sangat mengerikan itu membuat mereka ketakutan. Ya, mereka ditakut-takuti dengan suara yang sangat dahsyat gitu ya, dan mengancam akan mengusir, ya. Mereka itu mencoba untuk menghadirkan, ya, Nabi Syuaib itu dengan kondisi yang tidak siap lagi untuk melakukan dakwah di depan, di hadapan kaumnya, ya. Padahal mereka tuh dibinasakan dengan gempa yang sangat dahsyat, disebabkan ulah mereka menghalangi, ya, dan juga meneror, kemudian membawa kesesatan kepada kaum Nabi Syuaib. Itulah kira-kira ibu-ibu dari ayat tersebut kita dapati beberapa poin, ya. Terdapat kisah para Nabi Syuaib ini. Kemudian ayat selanjutnya yaitu berbicara tentang masalah sunnatullah, ya. Sunnatullah dalam memberikan kebaikan atau keburukan kepada seorang hamba. Jadi ini bukan mau-maunya kita, dan itu juga bisa jadi bukan mau-maunya Allah, tapi Allah menyelaraskan apa yang Allah mau, bagaimana manusia itu bisa menyikapi apa yang dimaui Allah, bukan apa yang dimaui oleh dirinya sebagai manusia. Bagaimana kita saat beribadah bukan menurut keinginan kita, tapi menurut kemauan apa yang diminta oleh Allah kepada kita. Nah, disitulah nanti akan kita dapati di ayat ini bagaimana Allah memberikan apa sunnatullahnya, ya, memberikan kesempitan dan kelapangan sebelum memberikan membinasakan satu kaum. Karena ini masih lanjutan tentang kisah nabi-nabi, ya, maka didapati satu kondisi di mana ayat ini menceritakan tentang ketika kami mengutus nabi pada satu kaum lalu mereka mendustakan nabi tersebut, maka kami akan menyegerakan azab kepada mereka. Akan tetapi cara berangsur-angsur kami akan membiarkan mereka, lalu kami beri mereka peringatan, ya, untuk mengubah kondisi mereka. Kami akan mulai azab itu dengan menurunkan segala kesulitan dan kesengsaraan, dengan membuat kondisi perekonomian mereka memburuk dan menjadikan mereka fakir miskin, kemudian dengan menurunkan penyakit dari berbagai bencana terhadap mereka, atau sebaliknya penyakit dulu baru kemudian kefakiran. Semua itu ditujukan agar mereka tunduk dan berdoa kepada Allah, menundukkan hati dan memohon kepadanya untuk mengangkat semua azab yang dirasakan. Nah, kalau mereka betul-betul meminta kepada Allah, pasti Allah akan merubah, ya. Tetapi ada kondisi di mana mereka tidak meminta kepada Allah,
Nah, sekalipun demikian Allah mengubah kondisi mereka yang sulit itu tiba-tiba menjadi kesenangan. Nah, inilah yang disebut dengan istidraj. Nanti sekali waktu mereka mendapati kesenangan, mereka lupa dengan kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi sebelumnya, satu kali lagi Allah akan menghancurkan mereka sehancur-hancurnya. Kalimat istidraj inilah yang harus kita mohonkan kepada Allah agar dijauhkan bagi kita sebagai seorang muslim, ya. Kenapa? Karena kalau mereka sudah diberikan kesenangan sampai akhirnya mereka kembali kufur, mereka sampai lupa hingga Allah menjatuhkan mereka kembali, ya, maka tentu saja ini merupakan ujian yang sangat besar buat kita, apalagi bagi kita orang beriman. Maka berhati-hatilah kita kepada ujian-ujian ini. Karenanya seorang mukmin selalu sadar terhadap semua yang diturunkan oleh Allah kepadanya, baik berupa kesusahan maupun kesenangan. Hal ini tentu saja semata-mata untuk satu, menghapus dosa-dosa kita, yang kedua menaikkan derajat kita, meningkatkan kemuliaan kita di sisi Allah, dan tentu saja Allah ingin menambah keimanan kita lewat ujian-ujian itu, baik itu ujian kesenangan maupun ujian kesulitan. Sehingga kalau buat orang beriman nggak ada salah, nggak ada masalah, ya, ketika ujian itu adalah kesulitan maupun kesenangan, karena dia pahami bahwa apa yang dia dapati di dunia ini semua itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Mengubah keadaan dari buruk menjadi baik itu buat kita sebagai hamba Allah sangat penting. Inilah pentingnya kita memiliki niat, azam yang kuat, ya, doa yang panjang, tawakal yang sangat besar gitu ya. Karena dengan kita banyak berdoa kepada Allah, dengan ikhtiar-ikhtiar yang kita lakukan, insya Allah jalan kita akan dimudahkan oleh Allah, dan kita juga yang terpenting dijauhkan dari segala bentuk bencana. Sementara itu kita dapati nasib orang-orang yang tidak mau mengambil pelajaran dari berbagai peristiwa, ya, apalagi peristiwa-peristiwa yang sudah kita pelajari ataupun peristiwa-peristiwa yang hari ini kita dapati, ya, sampai satu waktu naudzubillah min dzalik orang-orang seperti ini akan mendapatkan azab, dan azabnya itu secara tiba-tiba, ya, tidak ada lagi persiapan. Tanpa mereka sadari, sekali dua kali istilahnya seperti itu, ya, mereka menyesali dengan apa yang sudah mereka dapatkan. Nah, inilah ibu-ibu, sehingga patut bagi kita untuk menyadari bahwa ketika Allah memberikan kesempatan bagi kita untuk senantiasa diberikan nikmat, maka bersyukurlah kita. Ketika kita diberikan nikmah, ya, ujian kesulitan, maka bersabarlah kita, ya. Intinya bagaimana Allah sudah memberikan kemudahan bagi kita. Cobaan terkadang bisa berupa keburukan, bisa juga berupa kebaikan, ya. Orang yang berakal itu pasti menggunakan pikirannya untuk mengambil hikmah, mengambil pelajaran, mengamati peristiwa yang dialami, dan berpikir positif untuk sesuatu yang akan datang. Kan tetapi justru sebaliknya, orang-orang yang akalnya pendek, akal-akalan gitu ya, justru dia tidak akan pernah mau mengambil pelajaran. Nah, itu ibu-ibu, yang terakhir kita akan coba untuk melihat ayat 96 sampai 100, bagaimana motivasi untuk beriman dengan ditambah kebaikan pada mereka, sementara juga Allah akan berikan ancaman kepada orang kafir dengan azab ketika mereka sama sekali tidak mau menerima apa yang telah ditetapkan oleh Allah kepadanya. Ya, jadi dari ayat ini bisa kita ambil kesimpulan, ya, setelah Allah memberikan gambaran cerita tentang Nabi Lut, tentang Nabi Syuaib, bagaimana tipikal kaum mereka gitu ya. Kemudian Allah
memberikan sebuah cerita tentang bagaimana ketika seseorang melakukan kebaikan apa yang akan dia dapatkan, ketika dia melakukan keburukan apa yang dia dapatkan. Maka pada ayat terakhir yang kita bahas pada hari ini juga menggambarkan tentang bagaimana kita sebagai seorang muslim untuk senantiasa menjaga amal-amal kebaikan kita agar kita dijauhi dari azab Allah. Dan semoga Allah senantiasa menjaga diri kita dan keluarga kita. Mohon maaf lahir batin ibu-ibu atas segala kekurangannya pada penyampaian kali ini. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, kesabaran untuk bisa melewati segala ujian yang Allah titipkan kepada kita. Sampai jumpa untuk waktu yang berikutnya. Kita mohonkan ampun kepada Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.